5 April 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian putusan fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang penanaman modal. Dihadiri Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Madiun, jajaran Forkopimda serta OPD, rapat paripurna kali ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono. Dua raperda inisiatif DPRD yang dilakukan pembahasan dirasa penting dan membawa manfaat bagi masyarakat Kota Madiun, yakni terkait penyandang disabilitas dan penanaman modal. Seperti diketahui, ada sejumlah hak penyandang disabilitas sesuai undang-undang yang harus dipenuhi. Beberapa di antaranya adalah hak kesetaraan dan non-diskriminasi, hak aksesibilitas, hingga hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Melalui penetapan perda berkaitan penyandang disabilitas, nantinya mereka akan memiliki payung hukum yang melindungi dan mengayomi. Berikut cuplikan penyampaian putusan fraksi-fraksi DPRD atas dua raperda tersebut. Setelah mempelajari dan memahami secara seksama terhadap substansi materi rancangan peraturan daerah Kota Madiun tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang penanaman modal, maka fraksi PD Perjuangan, fraksi Demokrat, fraksi Perindo, fraksi PKB, fraksi PSI Nasdem, fraksi Gerindra, dan fraksi PKS PAN DPRD Kota Madiun perlu menyampaikan beberapa catatan terhadap raperda yang diusulkan, yaitu sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Madiun khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun perlu memastikan jaminan keamanan atau perlindungan data para penanam modal atau investor untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Kami berharap raperda ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. 3. Perlunya penetapan mekanisme yang efektif untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan ini. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada berfungsi dengan baik dan memberikan dampak yang diinginkan bagi pembangunan ekonomi dan sosial Kota Madiun. Usai rapat paripurna, saat ditemui awak media, Wali Kota Madiun Maidi mengaku setuju soal dua raperda usulan legislatif. Karena dua raperda tersebut dirasa merupakan bentuk perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan perkembangan. Dua raperda itu perubahan-perubahan yang menyesuaikan perkembangan. Jadi perkembangan-perkembangan yang harus dirubah, ya siapa dirubah. Perda itu sudah ada, tapi kan perlu dirubah, perlu disempurnakan. Ya tidak apa-apa, habis itu segera kita buatkan peraturan wali kota. Perda itu akan segera kita jalankan sebagai payung hukum untuk menjalankan kegiatan-kegiatan. Ini yang penting. Saya kira tidak masalah, lebih bagus dengan adanya itu kita bisa ngegas kegiatan yang sesuai dengan perda yang disahkan hari ini. Kalau sejauh ini untuk pelaksanaan sendiri, baik di Banten maupun penanaman modal di Kota Madiun? Ya, yang jelas hak dan tanggung jawab. Haknya dia harus kita lindungi secara hukum. Jadi hak untuk pendidikan, hak untuk budaya, hak untuk kegiatan sosial, ini disabel harus kita lindungi semuanya. Sehingga punya hak yang sama seperti kita. Ini yang kita lakukan di Kota Madiun. Istono, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun menekankan, di sisa masa jabatan DPRD hingga tahun ini masih ada 3 raperda inisiatif yang perlu dibahas. Untuk itu pembahasan raperda inisiatif akan disegerakan agar mendapat nomor produk perda dari Provinsi Jawa Timur. Hari ini ya ini bentuk komitmen kami teman-teman DPRD bersama eksekutif terus untuk ya menyelesaikan agenda-agenda yang ada di lembaga ini, walaupun mestinya besok sudah harus istirahat kita menyongsong Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan nanti selama Lebaran kita semua dalam kondisi sehat, semuanya baik dan ketemu lagi pada acara yang setelah cuti bersama habis ya. Tapi hal-hal yang sifatnya pribadi ya di masyarakat saya pikir tidak ada liburnya. Kalau teman-teman DPRD ini kan tidak ada liburnya, setiap kali ketemu masyarakat ya kita selalu oke. Apa? Kalau dengan kesepakatan tadi langkah berikutnya?
Ya itu kita harus masih ke provinsi untuk mendapatkan nomor produk perda itu sendiri. Nah, habis itu nanti baru disosialisasikan oleh bisa bagian hukum pemerintah kota, bisa teman-teman DPRD melalui pada saat ketemu masyarakat, pada saat reses nanti juga kita sosialisasikan. Itu yang lebih baik dan lebih sangat bermanfaat. Dua raperda ini luar biasa karena satu kaitannya dengan perhatian kita kepada warga disabilitas yang kurang beruntung, kemudian yang kedua kaitannya dengan penanaman modal. Ini betul-betul perda yang sangat prestisius, menurut hemat kami sangat penting untuk betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Madiun. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.